Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-35 dalam kajian tafsir dengan membaca kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan kita hari ini tentunya masih di surat Al-Baqarah. Insyaallah ta'ala kita akan membaca ayat 79, dan jika masih ada waktu kita lanjutkan di berikutnya 80, 81 dan 82 insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannifu Asy-Syaikh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ثم قال رحمه الله: توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك مع علمهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلهم شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بالأبطال الباطل أعظم ممن يأخذوها غصبا وسرقة ونحوهما. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم، أي من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال. والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذا الآية من قوله: أفتطمعون إلى قوله يكسبون، فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع، على من أصله من البدع والباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانيون، وهو متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به الدنيا، وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية. ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء، جملة كالرافضة، وتفصيلا مثل كثير من المنتصبين إلى الفقهاء. الحمد لله. Kalau di cetakan anak Ar-Rafidah wal Jahmiyah wa nahwihim min ahli al-ahwa wal kalam wa fi ahli al-ahwa. Baik, alhamdulillah. Kita lihat perkataan penulis rahimahullahu taala di firman Allah Subhanahu wa taala
Fawailun lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Maka kecelakaan, siksaan yang keras. Karena wail ini dia ada beberapa penafsiran di kalangan ulama tafsir. Ada mengatakan dia adalah kalimat ancaman, ada juga mengatakan dia adalah suatu tempat dalam neraka. Jelas ini ancaman keras. Lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, bagi orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, tsumma yaquluna, kemudian mereka bilang hada min indillah. Setelah mereka tulis itu dengan tangan mereka, mereka katakan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdusta atas nama Allah. Padahal itu mereka yang tulis, tapi mereka bilang ini dari sisi Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk membeli dengannya harga yang sedikit, maksudnya perkara dunia. Jadi mereka ubah kitab itu dengan tangan mereka sendiri, kemudian yang diinginkan oleh mereka dari situ adalah dunia. Naudzubillah. Fawailun lahum mimma katabat. Maka kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka tulis. Mimma katabat aidihim, dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka dari apa-apa yang mereka kerjakan itu. Kata beliau rahimallahu taala terkait dengan ayat ini, ayat 79, tawa'ada ta'ala al-muharrifin lil kitab. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memalingkan kitab. Alladzina yaqulun litahrifihim wa ma yaktubun, yaitu mereka orang-orang yang berkata terhadap apa yang mereka palingkan dan apa yang mereka tulis, hada min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hada fihi idhar al-batil wa katmul haq. Naudzubillah. Ini dari sisi Allah, padahal mereka tulis sendiri. Faedahnya ini, di dalamnya terdapat idhar al-batil, menampakkan kebatilan, karena mereka tulis, kemudian apa? Mereka bilang, ini dari sisi Allah. Berarti, dia dakwakan kebatilan. Dia dakwakan kebatilan. Sekaligus wakatmil haqqi, menutup yang benar, karena itu sudah menjadi keharusan begitu. Kapan muncul kebatilan maka tertutup apa? Al-haq. Kapan al-haq muncul maka kebatilan pasti tertutup. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama juga, ya, untuk menutup bid'ah itu harus dimunculkan sunnah. Sebagaimana juga akan hilang sunnah kalau banyak bid'ah. Kalau banyak bid'ah. Wa innama fa'alu dzalika ma'a ilmihim, tiada lain mereka lakukan hal itu padahal mereka mengetahui itu, mereka sendiri yang tulis, liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk membeli dengannya sesuatu yang sedikit. Maksudnya apa? Wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha thamanun qalil. Dunia itu seluruhnya dari awal sampai akhirnya itu sesuatu yang sedikit. Iya. Faja'alu batilahum syarakan, maka mereka menjadikan kebatilan mereka adalah sebagai apa? Syarakan. Yastaduna bihi ma fi aidin nas, sebagai umpan yang mereka pakai berburu apa yang ada dengannya, apa yang ada di tangan manusia. Jadi mereka menjadikan apa yang mereka tulis itu atas nama agama, atas nama Allah, untuk mendapatkan apa? Dunia. Ini yang tercela. Ini namanya mudahanah. Menjual agama untuk mendapatkan dunia. Menjual yang mahal dan yang berharga untuk mendapatkan sesuatu yang murah.
Ini na'udzubillah. Ini sifatnya orang-orang Yahudi dan ini disebutkan. Siapa juga yang seperti ini dari umat Islam, maka mereka telah menukar dan menjual sesuatu yang berharga dengan yang murahan dari perkara dunia. Dan dunia itu dari awal sampai akhir adalah perkara yang murahan. Maka fadolamuhum min wajahain. Kedoliman mereka itu dari dua sisi. Na'udzubillah. Dari dua sisi. Dari mana saja itu sisinya? Pertama, min jihati talbisi dinihim alaihi. Satu dari sisi mereka menyembunyikan agama atas mereka. Wa min jihati akhdi amwalihim bighairi haqqin. Dan sisi yang kedua, mereka mengambil harta mereka tanpa hak. Bal bi abtalil batil. Bahkan dengan yang paling batilnya. Kenapa? Karena kalau orang menipu perkara dunia untuk mengambil harta manusia, itu batil, itu salah. Tapi kalau sudah dipakai agama untuk mengambil harta manusia, ini sudah abtalil batil. Ini sudah kebatilan yang paling batil. Wadhalika a'adham mimman ya'khudhuha ghasba. Itu lebih besar dosanya daripada orang yang mengambil harta manusia karena ghasba. Dia rampok. Wasariqatan, karena dia mencurinya. Wa nahwahuma, dan yang semisal dari keduanya lebih besar. Iya. Karena dosanya hanya di manusia. Kalau ini dosanya atas nama Allah. Untuk mendapatkan harta manusia, dia berbohong atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosanya lebih. Walihada tawa'adahum bihadainil amroini. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan dua perkara ini. Faqal, dan Allah katakan, fawailul lahum mimma katabat aidihim. Maka kecelakaan bagi mereka dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Ay minat tahrif wal batil. Itu berupa at-tahrif, memalingkan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, dan kebatilan. Wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya berupa apa? Minal amwal, berupa harta. Jadi yang tadi itu fawailul lahum mimma katabat aidihim, itu kedustaan mereka atas nama Allah. Kemudian wailul lahum mimma yaksibun, ini karena mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wal wail syiddatul adab wal hasrah. Al wail itu siksaan yang keras dan penyesalan yang sangat. Wa fi dimniha al wa'id asyadid. Dan terkandung dalam kata wail ini yaitu ancaman yang keras. Jadi berarti dua ya ditafsirkan di sini. Wail itu adalah adab asyadid, wail adalah al wa'id asyadid. Dua. Kemudian beliau kasih faedah di sini sebelum beliau tutup tafsir ayat 79. Beliau menukil faedah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Syekhul Islam lamma dzakarul ayat min qawlihi afatatma'un. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tatkala beliau menyebutkan ayat dari firman Allah afatatma'un yang sebelumnya. Artinya belum menyebutkan bab panjang ayat. Ayat yang panjang. Ila yaksibun sampai tadi. Berarti dari ayat berapa? Dari 75 sampai 79. Anda paham ini? Ketika belum menyebutkan ayat ini, dari 75 sampai 79, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa innallaha dzammal ladina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang memalingkan kalimat, yaitu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dari tempatnya. Wa huwa mutanawilun, dan ini mencakup liman hamalal kitab wa sunnah ala ma as-salahu minal bid'ah al-batilah. Na'udzubillah. Ini kata beliau rahimallahu ta'ala mencakup orang yang membawa kitab dan sunnah di atas apa yang dia buat berupa kaidah dari bid'ah yang batil. Jadi dia buat dulu kebid'ahan, baru dia cari dalil. Itu termasuk yang diancam di sini. Ada orang buat misalnya bid'ah maulid. Dia carilah ayat-ayat yang terkait dengan kegembiraan. Ya. Dia buat acara Isra Mi'raj, sama semua begitu.
Mereka berdalil dengan ayat-ayat apa? Yang menunjukkan apa? Fabidzalika falyafrahun. Maka dengan demikian itu hendaklah mereka apa? Berbahagia. Berbahagia. Ini yang mereka pakai berdalil dari ayat-ayat yang umum yang terkesan mengarah ke sana. Bantahannya gampang sekali. Apakah Nabi tidak tahu ayat itu? Iya. Kalau dia jawab tidak tahu, dusta. Kalau dia jawab tahu, maka kenapa Nabi tidak melakukannya? Maka kenapa Nabi tidak melakukannya? Ini menunjukkan bahwa kaidah kalian adalah kaidah yang dibangun di atas kebatilan. Kaidah untuk membangun bid'ah. Dan ini masuk yang dicela dalam ayat ini. Na'udzubillah. Walaupun ini ayat siaknya adalah orang Yahudi. Tapi sama. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah supaya kita ambil pelajaran darinya. Karena kaidah tafsir apa? Al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ini kata beliau, wa dzammal ladina la ya'lamuna al-kitaba illa amani. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mengetahui Alkitab kecuali amani, cerita-cerita kosong. Wa huwa mutanawwinun liman taraka tadabburil Qur'an. Ini mencakup orang yang tidak mentadabburi Al-Qur'an. Walam ya'lam illa mujarrad tilawah hurufi. Dan tidak mengetahui kecuali hanya sekadar membaca hurufnya. Wa mutanawwilun, dan juga mencakup liman kataba kitaban biyadihi, terhadap orang yang menulis kitab dengan tangannya, mukhalifan li kitabillah, yang menyelisih kitab Allah. Maksudnya dia tulis kitab pembahasan, tapi yang dia tulis ini adalah menyelisih apa? Kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Liyanala bihi dunya, untuk mendapatkan dunia, na'udzubillah. Untuk mendapatkan apa? Dunia. Wa qala innahu min indillah, dan dia bilang ini dari sisi Allah, na'udzubillah. Mithla yaqul, seperti kalau dia katakan hada huwa syar'u wad din, ini syariat, ini agama. Wa hada ma'na al-kitab was sunnah, inilah makna kitab dan sunnah. Na'udzubillah. Jadi ada ayat diarahkan. Ini pemahamannya. Dari kitab dan sunnah. Wahada ma'akul as-salaf wal ummah awal a'immah. Ini dipahami oleh salaf dan a'immah. Na'udzubillah. Hada usuluddin alladhi yajibu tiqaduhu alal ayan wal kifayah. Dia katakan ini adalah usul agama. Seperti yang sering diucapkan oleh ahli kalam. Ini usul, ini furu. Orang-orang filsafat. Padahal itu mereka yang tentukan. Mereka lah yang pertama sekali mengeluarkan istilah usul dan furu. Itu ahli kalam. Iya. Alladhi yajibu tiqaduhu alal ayan wal kifayah. Yang wajib kata diyakini oleh setiap orang atau secara kifayah. Ini mencakup orang-orang yang seperti itu. Wa mutanawilu liman katama indahu minal kitab wa sunnah. Juga ayat ini mencakup celaan terhadap orang yang menyembunyikan apa yang ada di sisinya dari Al-Quran dan sunnah. Dia tahu dalil Al-Quran, hafal Quran. Dia tahu banyak sunnah, hafal sunnah, tapi menyembunyikannya. Masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat ini orang yang seperti itu. Li'alla yahtajja bihi mukhalifuhu fil haqqi alladhi yaqulu. Supaya tidak berhujah dengannya orang menyelisihinya dalam al-haq pada apa yang dia katakan. Wa hadhil umur katsirah jiddan fi ahli al-ahwa. Perkara yang seperti ini menyembunyikan al-haq itu banyak sekali di orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jumlatan secara umum seperti Rafidah, Jahmiyah, yang semisal dari mereka dari ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan ahli kalam. Ya, wa tafsilan mithl katsiri minal muntasibina ilal fuqaha. Dan secara rinci, secara khusus seperti orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada ahli fikih. Ya, kadang mereka katakan ini mubah, ini makruh, ini ya tanpa memperhatikan dalilnya. Ini mencakup semua dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan ini. Kita lanjut lagi. Thumma qala Allah Ta'ala وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً
قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال رحمه الله: ذكر أفعالهم القبيحة، ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه، وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، أي قليلة تعد بأصابعه، فجمعوا بين الإساءة والأمن. ولما كان هذا مجرد دعوة رد الله تعالى عليهم فقال: قل لهم يا أيها الرسول اتخذتم عند الله عهدا، أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته، فهذا الوعد الموجوب الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين الذين لا ثالث لهما، إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعواهم صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة، فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهدا لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء، حتى وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم، ولنقولهم عن طاعة الله ونقدهم المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون، والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات. ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم، وهو الحكم الذي لا حكم غيره، لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال بلى. Selanjutnya Faqala. Iya, sampai situ berarti tadi wa'asna'il qabihat sampai situ dulu. Kemudian di ayat 80 kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu, dan mereka bilang setelah melakukan semua itu, menulis kitab dengan tangannya kemudian dia berdusta atas nama Allah. Sudah seperti itu mereka lagi bilang, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hari-hari yang tertentu. Maka katakan kepada mereka, attakhadtum indallahi ahda, apakah kalian telah mengambil janji di sisi Allah sehingga Allah tidak akan menyelisih janjinya? Apakah sudah ada janji Allah bahwa kalau kalian seperti itu kalian akan selamat? Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, atau apakah kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu? Hanya dua saja. Kalian bilang begitu, pertama, memang sudah ada janji Allah untuk kalian. Kemudian yang kedua, kalian yang berdusta. Kalian yang berucap atas nama Allah dengan apa yang kalian tidak ketahui. Kata Rahmanullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini perbuatan mereka yang buruk. Kemudian Allah sebutkan bersamaan dengan itu mereka mentazkiyah diri mereka sendiri dan mereka mempersaksikan bahwa dirinya akan selamat dari adab Allah. Dirinya akan beruntung dengan pahala Allah. Dan bahwasanya mereka tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hari-hari yang dihitung. Ay qalilah tu'addu bil asabi, yaitu sedikit dihitung dengan jari-jari. Fajama'u bainal isa'a wal amni, maka mereka mengumpulkan antara al-isa'ah
sudah berbuat jahat, terus merasa aman lagi dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kana hadha mujarradu da'wa radda ta'ala alaihim. Tatkala ini hanya sekedar pengakuan, maka Allah bantah mereka atas hal itu. Ya kan? Karena itu pengakuan saja. Faqal, maka Allah katakan, kul, katakan lahum kepada mereka, ya ayuhar rasul, wahai rasul, attaqattum indallahi ahda. Apa kalian telah mengambil janji di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa maksudnya? Ai bil iman bihi wa bi rusulihi bi taatih. Itu dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kalian sudah berjanji untuk taat kepadanya. Wa hadzal wa'du al-mujibu li najati sahibi. Inilah dibilang janji yang mengharuskan orangnya itu selamat. Kalau dia taat Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Rasul, terus juga taat kepada dengan melakukan berbagai macam ketaatan. Ini kan yang harusnya apa? Yang mengharuskan selamat orangnya. Alladzi la yataghayyar wa la yatabaddal. Yang tidak pernah berubah dan tidak pernah digantikan. Ini yang pertama. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Atau kalian berucap atas nama Allah apa yang kalian tidak tahu. Fa akhbara ta'ala anna sidqa da'wahum mutawakkifatun ala ahdi hadainil amrain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya jujurnya, benarnya pengakuan mereka tergantung dari dua perkara itu. Tergantung dari dua perkara itu. Alladain la salisa lahuma. Yang keduanya ini tidak ada ketiganya. Hanya ada dua. Pertama, kalian kan bilang kami tidak akan masuk neraka. Berarti satu, sudah ada janji dari Allah kepada kalian bahwa kalian pasti masuk surga. Atau yang kedua, kalian dusta. Itu saja. Tidak ada ketiganya. Dan dua-duanya tidak ada pada mereka. Allah tidak berjanji kalau mereka pasti masuk surga. Yang kedua, pasti mereka berdosa. Karena tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Imma yakunu qad takhadha indallahi ahada. Apakah mereka telah mengambil janji di sisi Allah? Fatakunu da'wahum sahihah. Sehingga pengakuan mereka itu akan menjadi benar. Wa imma yakunu mutaqawwilina alai. Atau mereka berucap atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Fatakunu kadibah. Maka dia dusta. Fayakunu ablaq li khizyihim wa adabihim. Maka ini lebih menghinakan mereka dan mengadab mereka. Wa qad ulima min halihim. Dan telah diketahui dari keadaan mereka annahum lam yattaqidu indallahi ahda. Satu. Berarti yang pertama gugur. Telah diketahui dari keadaan mereka bahwasanya mereka tidak mengambil janji dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akan masuknya surga kepada mereka. Kenapa? Litakdibihim katsiran minal anbiya. Karena mereka itu banyak mendustakan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hatta wasalat bihimul hal ila an qatalu ta'ifatan minhum. Sampai keadaan mereka ya membunuh sebagian dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Wali kaunihi wali nukulihim an ta'atillah, dan juga karena mereka berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqdihimul mawathiq, dan mereka membatalkan janji-janji. Lihat sebelumnya yang kita baca. Bagaimana Bani Israel tidak melaksanakan apa yang mereka janjikan. Fata'ayyana bidzalika annahum mutaqawwilun. Maka sudah jelas dengan ini bahwasanya mereka berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Muqtalikun, mereka berdusta. Qailuna alaihi ma la ya'lamun. Mereka berucap atas nama Allah apa yang mereka tidak ketahui. Wal qawlu alaihi bila ilmin min a'zamil muharramat. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu itu perkara yang paling haram. Wasna'ul qabihat, dan perkara yang paling buruk. Ya, perkara yang paling buruk. Ini naudzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum umum untuk setiap orang yang masuk, juga di dalamnya adalah Bani Israel dan selain mereka. Itu hukum yang tidak ada hukum selainnya, ya. Tidak ada amani untuk mereka,
dan seruan mereka dengan sifat halikin wan najin, binasa atau selamat. Maka Allah katakan, lanjut. Allah Ta'ala بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال رحمه الله تعالى بلى أي ليس الأمر كما ذكرتم فإنه قول لا حقيقة له ولكن من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه والمراد به هنا الشرك بدليل قوله وأحاطت به خطيئته أي أحاطت بعامله فلم تدع له منفذا وهذا لا يكون إلا الشرك فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجة عليهم كما ترى فإنها ظاهرة في الشرك وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, firman Allah bala. Apa artinya? Ailaisal amr kama dzakartum. Artinya ini kalimat bantahan untuk mereka. Perkaranya tidak seperti yang kalian sebutkan. Tidak seperti yang kalian sebutkan. Sungguhnya itu adalah ucapan yang tidak ada kenyataannya. Akan tetapi siapa yang melakukan dosa, di sini nakirah fi siyaqi syart. Man kasaba sayyi'atan, sayyi'atan nakirah. Berada di konteks susunan kalimat apa? Syart, man. Maka ini mencakup syirik dan yang selain syirik. Tapi yang diinginkan di sini di ayat ini syirik. Kenapa? Karena ayat setelahnya wa ahatat bi khati'atuh, dan kesalahannya ahatat bi, menutupinya. Paham kan? Kesalahannya menutupinya, meliputinya. Ay ahatat bi amiliha falam tad'u lahu manfada, yaitu meliputi pelakunya, tidak ada sedikit pun jalan keluar untuknya. Wa hadza la yakunu illa syirk. Ini kalau yang seperti itu tidak lain kecuali apa? Syirik. Karena hanya syiriklah yang menggugurkan semuanya, yang menjadikan pelakunya itu kekal dalam neraka. Fa inna man ma'ahul iman la tuhitu bi khati'atuh. Karena orang yang ada padanya keimanan tidak diliputi oleh dosanya. Iya. Fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Kemudian kata beliau wa qad ihtajja biha al-khawarij ala kufri sahibil ma'siyah. Ayat ini telah dipakai oleh orang-orang khawarij akan kafirnya pelaku maksiat. Maksudnya selain syirik. Karena di sini dibilang faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi ayat ini malah hujah atas mereka sebagaimana antum lihat. Kenapa? Karena zahirnya ini dalam syirik. Ini ayat ini yang dia bahas yang ahatat bi khati'atuhu apa? Syirik. Kalau syirik ya kita sepakat. Dia kekal dalam neraka kalau tidak bertobat sebelum dia meninggal. Iya. Wa hakadha kullu mubtil. Demikianlah setiap ahli kebatilan yang berdalil dengan ayat atau hadis yang sahih atas ucapan yang batil, maka pasti pada apa yang dia pakai berdalil itu adalah hujah atasnya juga. Artinya bisa kita pakai untuk membantahnya. Bisa kita pakai untuk membantahnya. Kemudian ayat berikutnya. Allah Ta'ala وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا تَكُونُ الْأَعْمَالُ صَالِحَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أن تكون
khalisatan liwajhillah muttabi'an biha sunnatu rasul muttabi'an biha sunnatu rasulih fahasala hatainil ayat fahasilu hataini al-ayataini anna ahlan najati wal fawzi ahlul imani wal amali salih wal halikuna ahlun nari al musyrikuna billah al kafiruna bih. Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala di ayat 82, walladzina amanu wa amilus solihat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal-amal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka juga kekal di dalamnya. Mereka kekal dalamnya. Ini menyebutkan sisi yang kedua. Iya, sisi yang kedua. Kalau antum melihat ketika disebutkan orang-orang yang sesat itu dirinci supaya orang hindari. Adapun kalau disebutkan orang-orang yang beriman yang balasannya surga itu tidak dirinci. Karena mereka cukup beriman beramal soleh, mereka akan menjadi penghuni surga. Kata beliau rahimahullah, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman maksudnya apa? Billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Maksudnya beriman dengan rukun iman yang 6. Dan takdir baik dan takdir buruk. Beramal-amalan soleh maksudnya kata beliau rahimahullah tidak akan terjadi sebuah amalan itu menjadi amalan soleh kecuali dengan 2 syarat. Pertama harus ikhlas mengharap wajah Allah. Yang kedua harus mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kapan amalan luput dari 2 ini maka dia bukan amalan soleh. Kalau ada amalan luput dari 2 ini maka dia bukan amalan soleh. Amalan soleh itu akan dianggap amalan soleh pertama kalau orang ikhlas. Yang kedua, dia lakukan seperti yang Nabi lakukan. Kapan ada orang ikut Nabi tapi tidak ikhlas? Tidak diterima. Atau ada orang ikhlas tapi tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Maka juga tidak diterima. Harus 2 syarat. Maka kesimpulan dari 2 ayat ini bahwasannya orang yang selamat dan yang beruntung adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang binasa dan penghuni neraka adalah al-musyrikuna billah, orang-orang yang menduakan Allah, al-kafiruna bih, dan orang-orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Kita lanjutkan lagi di pertemuan besok dengan ayat berikutnya. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.